Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharan dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Asbabu sujudis sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dilakukan kalau ada sebabnya. Kalau tak ada sebabnya jangan dilakukan sujud sahwi. Jadi harus ada penyebab sujud sahwi. Maka di antara penyebab sujud sahwi itu yang pertama adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu ijafa lahu nasyan. Mengerjakan sesuatu yang apabila sengaja dikerjakan batal. Tetapi tidak batal kalau lupa dia mengerjakan. Itu dia kerjakan dalam keadaan lupa. Kalau andai kata dia sengaja melakukan itu, batal sholatnya. Tapi karena lupa dia melakukan pekerjaan itu, maka tidak batal sholatnya. Seperti halnya makan yang sedikit. Ada simsimatin kemarin. Simsimah itu adalah makanan yang nyangkut di gigi. Ternyata kalau dia sengaja menelan makanan itu batal. Tetapi ini tanpa sengaja tertelan, maka tidak. Dan itu menyebabkan sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Yang kedua penyebab sujud sahwi adalah tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil walau tarkaha amdan, meninggalkan sebahagian atau salah satu daripada sunat ab'ad di dalam sholat, sekalipun dia meninggalkannya ini dengan sengaja, sunat sujud sahwi. Jadi sunat ab'ad itu kalau ditinggalkan sengajakah atau tidak disengaja, sunat sujud sahwi. Apa yang disebut dengan sunat ab'ad? Sunat ab'ad itu secara ringkas dia 3 macam. Pertama, tasyahud awal, duduk tasyahud awal, dan bacaan sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Sampean meninggalkan duduk tasyahud awal, sengajakah atau tidakkah? Itu sudah sujud sahwi. Atau sampean tidak membaca duduk itu, maka dia membaca tasyahud awalnya. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, tidak dibaca, cuma duduknya ada. Duduk aja tapi tidak dibaca. Bacaan tasyahud awal sunat ab'ad. Maka ketika tidak membaca bacaan itu sujud sahwi. Atau sampean duduk tasyahud awal, duduk tasyahud awal dibaca, cuma tidak membaca sholawat kepada Nabi setelah tasyahud awal. Kan ada sholawatnya, tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadil sholihin, tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina, itu tidak dibaca. Maka sunat sujud. Amun tasyahud akhir batal, kalau tidak dibaca batal. Yang kedua, kunut. Bacaan kunut itu sunat ab'ad.
berdirinya kunut dan salawat kepada Nabi di waktu kunut, dan membaca salawat kepada keluarga dan sahabat Nabi di waktu kunut. 9, ketika sholat subuh tidak pakai kunut, sujud sahwi. Atau berdiri tapi tidak baca doa kunut, baca doa kunutnya dibaca, sujud sah. Atau doa kunutnya dibaca, cuma sholawat kepada Nabi tidak dibaca di akhir kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak dibaca itu di akhir kunut, maka tasyahud sunat sujud sah. Nah, jadi kalau kada berkunut sujud sahwi. Kenapa? Karena kunut sunat abad. Nah, jadi pakai kunut subuh itu jangan langsung aja. Di Makkah Bang Jar, lain-lain dengan kita, imamnya lain. Kita Syafi'i. Oh, kenapa mesti ikut Syafi'i? Kada hadis saja langsung. Biar ikut hadis langsung bingung deh nah. Biar ikut hadis langsung bingung deh nah. Ngalih kan nah. Contohlah kita kalau tanpa mengikut ulama bingung. Pada akhirnya tetap cuma ikut ulama juga. Pada akhirnya nih, ada kita lihat, jangan berguru di YouTube lah. Kita salah kena. Kita harus baca fikihnya ulama, kita harus membaca kitabnya ulama. Kenapa kada langsung aja? Amun pian langsung bingung kena. Contoh Nabi mengatakan tentang zakat fitrah. Zakatul fitri sa'un minat tamar au sa'un minas sa'al. Zakat fitrah itu 1 sok daripada kurma atau 1 sok daripada gandum. Cuma 2 pilihan, gandum dan kurma. Adakah Nabi kita sa'un minal arus, 1 sok daripada beras? Adakah? Ada. Sekarang kalau kita ngikut kepada riwayat saja, tidak mengikut pendapat ulama yang mengatakan makanan pokok tuh, ulama mengatakan. Kalau kita ikut riwayat aja, kira-kira maulah ambil zakat nerima kurma, zakat fitrah datang wian atau nerima gandum, mau kan bikin wadai gandak terima gandum kira-kira. Nah, jadi kada kawa kita ngikut ke situ kalau kada ngikut ulama. Dan ada kita lihat sebagian yang bukan kelompok kita mereka mencontohkan tentang tayamum. Kita kada ikut itu. Mereka tayamum gini aja, langsung. Kita kada umpat itu. Dalam riwayat yang lain dalam pendapat yang lain, ulama yang lain mengatakan wajah dulu baru tangan gini aja. Gitu. Nah itu kita kada umpat pendapat itu. Jadi kain aja tangannya nyapunya, set langsung aja. Nah ini kada ikut kita itu. Nah kita harus menggunakan kitab-kitab yang muktabarah. Yang ketiga, as-salatu alal ali fit tasyahudil akhir, membaca salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Ada kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alinya, tapi tasyahud akhir. Nah itu termasuk sunat abad yang kalau ditinggalkan maka sunat uzana sujud sahwi. Yang nomor 3, naqlu rukni qaulin ila ghairi mahallih, memindah rukun kauli kepada bukan tempatnya, seperti Fatihah dipindah, tasyahud akhir bacaannya dipindah, salawat Nabi dipindah bukan tempatnya, Fatihah dipindah waktu sujud umpamanya nih, tasyahud akhir dipindah waktu berdiri. Nah itu termasuk yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Yang keempat, ika'u rukni fi'liyin ma'ahtimali ziyadah, dia menggugurkan satu rukun fi'li disertai kemungkinan itu adalah menambah bilangan.
menambah rakaat. Seperti umpamanya dia ragu-ragu, sudahkah ruku atau belum? Sudahkah ruku atau belum ini? Atau dia mengatakan ini sujud yang pertama kah atau sujud yang kedua? Maka apabila ada pertanyaan seperti itu, dia harus mengambil bilangan yang yakin. Ini pertama kah atau kedua kah? Yang yakin itu pertama. Kalau pertama jelas, kedua ini ragu-ragu. Maka dia harus mengambil bilangan yang yakin, berarti tambah lagi satu. Tapi kemungkinan saja ini ada sujud yang ketiga. Kalau ternyata tadi itu dua, berarti kalau dia tambah kalau ternyata tadi sudah ruku, berarti dia 2 kali ruku. Karena dia menanyakan, ini sudah ruku apa belum? Yang yakin apa? Berarti belum yang yakin. Gitu lah. Yang sudah ragu-ragu, berarti sudahkah belum? Yang yakin apa? Belum. Berarti belum ruku. Maka pada saat itu dia ruku untuk apa? Untuk meyakinkan. Untuk ihtiyat, padahal mungkin saja ruku yang dia lakukan tadi ruku yang kedua. Nah, itu kalau terjadi seperti itu, dia disunatkan sujud sahwi. Nah, apalagi rakaat ini 3 ke 4, yakinnya 3 pasti. Berarti tambah kemungkinan saja tuh rakaat kelima bisa juga. Kalau ternyata tadi betul rakaat yang ketiga, berarti pas 4 rakaat. Tapi kalau ternyata yang dia ragukan tadi ternyata sudah 4, berarti kalau dia nambah jadi 5. Udah masalah itu. Nambah, tetapi sunat sujud sahwi. Jadi kayak seperti itulah. Tapi kalau jangan dikias kena makan wadai di warung. 3 kah, 5 kah? 3 aja dah, tambah 2. Padahal 5, enak salah gitu. Kalau seperti itu 5, jangan 3 kah, 5 kah, 3 kali 5 ihtiyatnya. Kalau ada di warung jangan kayak itu lah. Aku aja ambil bilangan yang aku yakin. Kalau 3 yakin, kalau 5 ragu-ragu. 3 bulan kah, 5 bulan kah belum bayar imlah cicilan. Nah, yang yakin 3 bulan. Berarti berapa lagi yang belum, tambah lagi kan 3 bulan kah yang sudah atau 5 bulan kah sudah? Yang yakin 3 bulan yang sudah. Catatannya hilang. Ya alhamdulillah. Sujud sahwi. Kemarin sudah dikisahkan sujud sahwi itu sebelum salam, sesudah tasyahud akhir. Ini macam-macam nih kisahnya nih. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Sujud sahwi itu kemarin dilakukan dia sebelum salam, sesudah membaca tasyahud akhir. Itu. Sesudah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Dan cara melakukannya seperti sujud di dalam sholat. Dan bacaannya seperti sujud di dalam sholat. Cuma yang lebih abdal adalah subhanaman la yanamu wala yashu. Kalau kata kemarin, maha suci Allah, Allah yang tidak pernah tidur dan Allah yang tidak pernah lupa. Nah, caranya adalah kalau yang sesudah kemarin ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam wa yaputu bis salam, maka dia
maka sudah tidak disunatkan lagi sujud sahwi kalau dia sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, maka tidak sunat lagi sujud sahwi kalau sudah sah. Illa terkecuali sunat bihalatin wahidatin, pada satu keadaan. Udah salam nih, padahal tadi harusnya sujud sahwi. Bolehkah? Boleh, tapi hanya satu keadaan. Kapan? Fayakunu ba'da salam bisalati syurut, dengan 3 syarat. Boleh sesudah salam tapi 3 syaratnya. 1, ayyusallima nasiyan lisujud. Salamnya itu memang dia lupa untuk sujud sahwi. Kalau dia ingat nih bakal sujud sahwi lalu salam, tidak boleh sujud sahwi. Dia kelupaan padahal tadi mestinya sujud sahwi. Kenapa salam duluan? Nah itu. Jadi karena dia lupa untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, jangan terlalu panjang pemisah antara salam dan sujud. Kalau sempat berceritaan, ada boleh. Kalau sempat berukuk sabetang, nah itu boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh ada yang mendatang pembatal sholat. Jadi kalau sudah salam belum batal lagi, spontan sujud sahwi boleh. Tapi salamnya tadi karena lupa dia melakukan sujud sahwi. Tapi kalau salamnya tadi memang udah tahu bakal sujud sahwi lalu dia tinggalkan lalu dia salam, maka tidak dianjurkan lagi sujud sahwi. Nah bagi makmum bang, kalau makmum ketika imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Makmum tuh wajib sujud sahwi, kada boleh makmum kada sujud sahwi. Bahkan masbuk, orang masbuk nih lah, masbuk tuh ikutnya terakhir kan, tidak tahu kesalahan imam tuh di mana, tidak tahu kesalahannya. Umpamanya nih, kita nih di masjid ini ada kejadian apa? Imam tertambah rakaat. Ketika imam berdiri di rakaat berikutnya, ditegur subhanallah, maka duduk imam. Duduk. Berarti imam ini tertambah rakaat, duduk dia untuk menutup sholat. Itu biasanya imam itu akan sujud sahwi nanti. Kenapa? Karena tadi tertambah rukun. Yang kalau disengaja batal, tapi tidak sengaja. Lalu ada nih orang baru datang masbuk, ikut takbir, ikut duduk tasyahud. Ternyata imam sujud sahwi. Masbuk diam aja kah? Enggak. Maka si masbuk ijazajada imamuhu yasjudu lisahwi limutabahi wujuban. Maka si masbuk ikut sujud sahwi ketika imam sujud sahwi, alasannya dia mengikut imam, wajib mengikuti imam. Jadi kalau imam sujud sahwi ikut sujud sahwi, padahal tadi baru datang, dia tahu kesalahan, maka diwajibkan sujud sahwi. Bahkan 2 kali nih. Wa yasjudu lisahwi nadban aidan fi nihati salatihi, bahkan nanti si masbuk tadi sunat lagi sujud sahwi di akhir salatnya. Kenapa? Karena imam tadi sujud sahwi di awal. Berarti 2 kali dia ngikut imam sekali, lalu dia nambah rakaat nanti setelah di akhir rakaat, setelah tasyahud awal sebelum salam dia sunat sujud sahwi kembali. Nah, itu. Kemudian minggu akan datang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah nih sujud sajadah. Dahir wal Fatihah. Ya kan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عاملين واهدنا الى صراطك المستقيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واقرنا بهم وابتلنا بك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين ورحم الملائكه المقربين. اللهم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جميعا بالعافيه يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.